Shalom, majuah-juah, man bantakrina, senina-senina moria, kekelangan Tuhan. Tetap bersemangat, ibas kita RPA, amin nape, sah kubas paksa endah, tetap dengar kita secara virtual. Dengar kita banci jumpa petala-tala. Tapi mari tetap sinikmati hadirat Tuhan, sinikmati kebersamaan kita secara jarak jauh. Belajarkah kita tole karena kata dibata ibas PA Morianta minggu endah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, sampai pada hari ini kami kuat, kami sehat, dan kami dimampukan untuk ikut mengambil bahagian di dalam kegiatan gereja kami. Itu semua karena kasih Tuhan yang terus menyala-nyala dalam diri kami. Tuhan, terima kasih. Kami selalu diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami dari hari ke hari tetap kuat dan dimampukan menyaksikan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami belajar lagi firman-Mu pada hari ini. Mohon tuntunan Tuhan atas kami. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senina-senina moria kekelengan Tuhan Yesus, ibas perjumpaan peanta minggu enda guna tanggal 30 Agustus sahkubas 5 September 2020. Mari sibuka Perbahanan Rasul bindu 10:6 ayat 10 telu sah 10:5. Perbahanan Rasul bindu 10:6 ayat 10 telu sah 10:5. Koogeken bagenda isina. Asum waris sabat kalak Jahudi, lawas kami ku darat kuta, ku tepi lau. Sabab yakap kami makalit ije ingan ertoto kalak Jahudi, kenca kami kundul ngerana kami mandi beru si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lydia, ia itia tiranari canah dahinna arbinaga uisi meherga ungu rupana. Ia kalak Junani sir sembah mandi bata, italangi Tuhan ukurna, maka tutus kal Athena, megiken kaisi katakan Paulus. Ia ipridiken raskrina isi jabuna. Jenari iundang na kami ku rumah nanina. Adi yakap ndu maka aku tuhu enggo te man Tuhan, marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kenakel gelah kami kesilang ke rumah na. Moria-moria kekelengan Tuhan. Tema untuk minggu ini erdahin entah pe karir ras ngelai, bekerja dan melayani. Senina moria kekelengan Tuhan. Rasul Paulus ras teman-teman na memberitakan berita si meriah alula ngadi-ngadi. Kujapa pe isuruh Tuhan idahi kena amin na pei laboy tehna kais terjadi ibas kuta ibas ingan Tapi Paulus memilih percaya saja apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya untuk menyampaikan
kabar keselamatan. Paulus dalam bacaan kita sampai di Filipi. Itu salah satu kota pertama di daerah Makedonia yang dikunjungi oleh Paulus. Sebenarnya kota ini bukan tujuan Paulus. Belum ada agenda ke sana. Tapi ketika Paulus ada di Troas, ketika dia akan ke Misia, itu boleh dilihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 8. Pada malam hari dia menerima penglihatan. Dalam penglihatan itu ada seorang Makedonia yang memanggil dia dan berkata, "Sampati kami, marilah ku Makedonia." Dan karena penglihatan itulah, maka Paulus berangkat ke Makedonia. Ina Paulus ijenda ibas ayat 10 sinan ya. Kisah 16. Kenca Paulus ngalokan pengenhanene minter kami ersikap guna berkat ku Makedoni. Sebab te kami, maka di bata nuruh kami meritakan berita si meriah mankala seringan i Makedoni. Jadi dia hanya percaya. Dia jalan, dia berangkat. Dan sampai di sana, rupanya di kota itu ya mayoritas adalah warga negara Roma. Dan dia memutuskan beberapa hari di tempat itu. Dan di tempat itu tidak ada yang namanya tempat sembahyang atau rumah pertoton kala Yahudi. Tapi mereka mendapati rumah pertoton kala Yahudi, dikatakan ibas pustaka Sibadia, kudarat kuta. Jadi di luar kota itu. Rupanya ada tempat sembahyang di sana. Dan tempat itu rupanya kerap kali dikunjungi banyak orang. Termasuk perempuan-perempuan yang mau belajar Taurat, belajar jalan keselamatan. Jenari Paulus akhirnya sampai juga ku rumah pertotone kundulia ngerana ia karena kata di bata megi-megi kala krina alututus. Salah seorang pendengarnya adalah Lydia. Bancisida ibas ayat 10:4. Lydia ini perempuan sukses. Dia penjual kain ungu, kain mahal. Kain yang dia jual ini ya biasanya dibeli oleh para pejabat, para pengusaha, orang yang punya duit pokoknya. Bisa kita bayangkan di dalam kesibukannya berbisnis, meningkatkan bisnisnya dan juga menjaga relasi bisnisnya dengan para pelanggannya, dan juga bisa jadi mengembangkan bisnisnya ke kota-kota lain. Super sibuk. Perempuan yang bernama Lydia. Dan dia adalah seorang Yunani. Apa yang luar biasa dalam dirinya? Pustaka Sibadia ngatakan ayat 10:4 paling terakhir B. Nina ia ersembah mandi bata. Seperti Cornelius ya dalam bacaan kita minggu lalu. Dia itu komandan pasukan Itali ersembah mandi bata. Lydia pebage ersembah mandi bata. Cara iba si ersembah mandi bata ela asal-asal. Sebab ijenda nina italangi Tuhan ukurna maka tutus kel ateda megiken kais dikatakan Paulus. Dia sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Yang kemudian akhirnya dia dibaptiskan bersama dengan seluruh keluarganya. Sukacitanya menjadi orang percaya, sukacitanya ada di lingkungan orang-orang yang bersekutu di dalam nama Tuhan. Jadi pada suatu hari
dia mengundang Paulus, singgah dong ke rumahku. Adia kapnu maka aku tuhu nggotek man Tuhan, kesilang kam ke rumahku, mesek ipindona. Ini penting juga, dia kan Yunani. Kita kan tahu bagaimana eksklusifnya orang Yahudi kan. Artinya kalau Paulus singgah ke rumahnya, sama artinya bahwa Paulus itu tidak lagi membedakan soal kesukuan, soal kebangsaan, ya, soal latar belakangnya Lydia. Sama seperti Yesus yang pernah singgah di rumahnya Zakheus misalnya. Zakheus ini kan sudah dicap sebagai kafir. Dengan Yesus singgah di sana sama artinya bahwa engkau juga adalah orang yang layak dapat keselamatan. Sementara orang-orang Yahudi buat dia itu kan haram, itu kan najis. Sama seperti ini. Kalau Paulus singgah di rumah Lydia, sama artinya Paulus sedang berkata kepada banyak orang, Lydia ini sama statusnya di hadapan Tuhan. Seperti Petrus ketika dia bisa bertemu dengan Cornelius kan dia sudah bilang, aku baru tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang penting orang itu percaya kepada Allah dan mengamalkan agamanya. Itu yang terjadi. Jadi senina Moria kekelengan Tuhan, apa spiritnya yang kita boleh ambil di sini? Ya, kebanyakan kita yang hadir ini mungkin bukan perempuan karir ya. Oke, bukan perempuan karir. Kita sama ratakan saja, kita ibu rumah tangga lah. Apalagi di masa-masa COVID-19, kesibukan kita banyak di rumah ya. Pertanyaannya, apakah kita seperti Lydia yang masih punya waktu membuka hatinya untuk Tuhan, belajar firman Tuhan? Lydia sibuk bisnis. Dan ini bukan bisnis kecil-kecilan. Bisnis yang mendunia. Tapi dia masih punya waktu datang ke rumah pertoton. Belajar firman Tuhan. Menerima kebenaran. Jadi karirnya dan imannya yaitu diseimbangkannya. Jadi pasti si Lydia ini orangnya akhirnya seperti Cornelius juga. Suka nolong orang jadinya. Melumbar mere. Mepindo naman Paulus, singgah mingkam ke rumah kami kesilang nina. Artinya begini, kalau ada orang mengajak tamu-tamunya singgah minkam nina, mebage, tanggung jawabnya besar Kalau andai harus ielai dengan yang terbaik. Dan bahkan kalau tamunya pulang biasanya ini budaya mereka. Elabo ngambe ya mulih bagelah. Melala baban luahna. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Moria? Kesibukan-kesibukan yang ada di rumah. Apakah kita masih membuka diri untuk Tuhan? Masa-masa COVID-19 kita banyak bertemu secara virtual. Sebenarnya kesempatan ini ya sangat terbuka buat kita belajar firman Tuhan. Kalau sebelum COVID kadang-kadang kan terhalang kan datang ke gereja. Ya kan? Tapi sebenarnya pada saat ini sudah tidak ada lagi alasan saudara atau kita semua tidak lagi mendengar firman Tuhan. Mari dalam semua pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita, walaupun kita mungkin bukan wanita karir ya, tetap buka hati untuk firman Tuhan. Gereja kita berusaha melayani kita. Memang tidak ada yang sempurna. Kebaktian minggu, PJJ, PA, itu pelayanan gereja buat kita semua jemaat. Ayo kita belajar terus. Ayo tingkatkan pengetahuan Alkitabnya. Ayo tingkatkan pemahaman imannya, pemahaman kekristenannya, pemahaman kegerejaannya.
Supaya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak semata-mata bekerja yang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi, kemudian ada produknya dan dinikmati dan habis, dan kemudian setelah itu kerja lagi, begitu berulang-ulang, lama-lama mungkin bosan, jadinya bersungut-sungut, terus mengeluh, terus marah-marah, apalagi produknya kadang-kadang tidak ya mendapatkan pujian dari orang rumah misalnya. Bukan seperti itu. Mari kerjakan kerjaan kita, dan pekerjaan itu harus menjadi sebuah konsep pelayanan kita. Dan kalau kita mampu, walau masih banyak di rumah kan bisa ditingkatkan. Sekarang saya lihat banyak ibu-ibu akhirnya menjadi bisnis online dari rumah kan. Membisniskan masakannya, ya makanan-makanan yang dia produksi. Nah ini mungkin bisa kita pelajari secara online. Jadi sudah perlu ada banyak aplikasi yang kita pelajari, dan kita bisa produksi sesuatu, dan kita bisa mengiklankan produksi kita kemana-mana. Ada Facebook, ada IG, ya semua bisa. Ya, jadi ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang hebat juga. Lydia ini menjadi seorang pengusaha kain ungu pasti nggak langsung besar lah. Mulai mungkin kecil-kecilan. Pelanggannya juga mungkin ya hanya beberapa orang, dan orang itu puas, dan kemudian ada iklan dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, akhirnya menjadi besar, buka cabang. Tapi satu hal yang penting adalah dia terus punya waktu datang ke rumah sembahyang, buka hati, mendengar firman Tuhan. Itu juga yang diharapkan dari kita semua Moria-Moria ini. Mari kerjakan pekerjaan kita. Walau di rumah atau wanita karir sekalipun, tetap buka hati kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap terarah, fokus, tidak salah kaprah. Tidak semata-mata mengejar, mengejar keuntungan. Tidak semata-mata itu. Tetapi kita tahu pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah sebuah pelayanan. Melayani Tuhan, melayani keluarga. Ya, Moria-Moria kekasih Tuhan, ayo bersemangat, ayo belajar terus, tambah ilmunya, ya, ilmu bisnisnya tambah, pengetahuan Alkitabnya tambah. Setelah nanti COVID-19 ini berakhir, akan muncul, wah, Lydia, gitu ya, perbisnis yang awalnya dimulai dari rumah. Aku ingat ini terakhir bagian tanah karoah. Adi sukses siar juman tah kolna kutiga kan harga. Tukurna mobil na bebage. Biasa namis ngetulis ibas belakang di kaca. Kol mulana. Baca. Bagaimana adikin kol Rimo mulana. Nina. Bagai. Ya kita pagi bacikan bagai. Nggak pagi dung COVID bagi tertukur kita pagi mobil box ta, ya perban go maju bantu di sana. COVID mulana bancikang, entah dapur mulana bancikang, rumah nari mulana bisa saja kan. Ya maka mari kembangkan hidup kita, dan Tuhan tetap memberikan hikmat buat kita menjalani hari-hari kita. Di bata masuk-masuk kita tetap sehat Moria kami, dan tetap menjadi Moria-Moria yang luar biasa. Raskitar Toto. Bujur melala, Bapa sini surga, engkau kami belajar arah Lydia nari, sekala diberu sisi bukel, tapi tetap lit waktuna, guna belajar kata di bata. Idahi kena dahinna, jangan laya lupa pe ngelai. Bagem kami krina Moria-Moria, si RPA ibas minggu endah. Sibuk kami ibas dahin kami, di rumah entah i darat, tapi tetap buka kami pusuh kami, guna megikata di bata, guna jadi si erdahin ngelai di tengah-tengah
pendahin kami. Bujur, terpujikan Tuhan, serasa lalap, ibas kelar Yesus, haleluya, amin. Senina-senina Moria, kita masuk kita Krina, shalom.